Überfall! Auf die Stämme! Auf die Knie! Auf die Knie! Auf die Knie! Schneller! Kisah akan dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang narapidana bernama Johan yang ditangkap karena melakukan perampokan di sebuah bank. Diketahui Johan adalah seorang atlet lari maraton profesional. Dalam penjara, Johan mendapatkan fasilitas treadmill untuk membantunya menjaga kondisi fisik dan meningkatkan stamina. Dan meskipun menjadi seorang tahanan, Johan diizinkan mengikuti kejuaraan dan selalu berhasil memenangkannya. Dan inilah sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata, The Robber. Suatu hari akhirnya Johan mendapatkan putusan untuk bebas bersyarat karena dia berkelakuan baik dan bisa fokus untuk menjadi seorang atlet. Johan dibantu oleh seorang polisi yang, kita sebut aja Panjul aja lah ya sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Di sana Panjul bertanya pada Johan tentang rencananya setelah dia bebas dari penjara. Johan pun menjelaskan dan berjanji kalau dia gak akan merampok lagi. Beberapa hari kemudian, Johan memutuskan untuk tinggal di sebuah penginapan kecil dan kembali memulai hidup normal. Tapi secara gak disangka, Johan mengingkari janjinya dan memilih untuk kembali menjadi seorang perampok. Überfall! Auf die Stämme! Auf die Knie! Auf die Knie! Auf die Knie! Johan kembali beraksi dengan merampok sebuah bank dan memakai topeng agar identitasnya gak diketahui polisi. Dan topeng itu terus-menerus dan selalu dia gunakan saat merampok sebuah bank. Keesokan harinya, Johan pergi ke sebuah tempat dan bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Erika. Di situ mereka ngobrol ngalor ngidul dan saling menanyakan kabar satu sama lain. Dan setelah urusannya selesai, gak lama Johan pun langsung pergi. Ternyata Johan pergi ke sebuah rumah sakit untuk mengecek kondisi fisik dan melakukan beberapa tes untuk memastikan apakah dia masih layak atau enggak mengikuti kompetisi lari maraton. Beberapa bulan kemudian terlihat Johan mengikuti kompetisi lari maraton dan akhirnya dia pun menjadi pemenang dalam kompetisi itu. Di situ Johan berhasil membuat rekor baru dengan menjadi pelari tercepat di Austria dan dia pun berhak mendapatkan hadiah sebesar 15.000 euro atau ya sekitar 250 juta rupiah. In einer 12 Quadratmeter großen Zelle in der Haga, die bekannt wurde, hat Johann Rettenberger, der Überrascher, in Wien nahmen heute über 30.000 Läufer aus aller Welt am 25. 3 hari kemudian, Johan bertemu dengan Panjul yang membawa sebuah majalah berisi kemenangan Johan dalam kompetisi lari maraton. Panjul memberitahu kalau Johan berhasil menjadi idola baru dan bisa memotivasi orang lain. Kemudian Panjul bertanya beberapa hal pada Johan dan mengingatkan agar dia gak kembali menjadi perampok. Dengan tegas Johan berkata kalau dia gak akan pernah kembali ke penjara. Keesokan harinya, Johan pergi menemui Erika menceritakan tentang keadaannya. Di sana Erika menawari Johan agar tinggal bersama selama dia belum menemukan tempat tinggal yang baru. Wow, tanpa pikir panjang Johan pun menerima tawaran itu dan akhirnya mereka pun tinggal bersama.
Beberapa saat kemudian terlihat Johan yang mencuri mobil dan akan kembali melakukan aksi perampokan. Gak lama Johan pun berhasil merampok bank dan langsung pulang ke rumah Erika. Dari sinilah diketahui kalau setelah merampok bank, Johan selalu kabur dengan berlari dan memakai alat untuk mengukur detak jantungnya. Suatu hari Erika datang ke kamar Johan. Wah, mau ngapain tuh? Untuk meminjam mobilnya, lalu Erika mengajak Johan pergi ke bioskop. Erika terlihat bahagia nonton bersama Johan dan setelah selesai mereka pun kembali pulang. Erika dan Johan yang sama-sama punya perasaan yang sama akhirnya menghabiskan malam itu dengan iya. Amjar. Amjar. Setiap pagi Johan selalu rutin berlari untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh. Tapi Johan yang saat itu lagi berlari tiba-tiba berhenti karena melihat Erika bersama kekasihnya. Gak lama kekasih Erika pun pergi lalu Johan menghampiri Erika dan di sana Erika bertanya pada Johan apakah dia cemburu saat melihatnya bersama sang kekasih dan dengan wajah yang datar Johan menjawab kalau dia sangat cemburu. Aduh. Beberapa waktu kemudian, Johan kembali melakukan aksi perampokan dan pergi menggunakan mobil yang telah dia curi semalam. Terlihat Johan meninggalkan mobil itu di hutan dan pergi ke rumah Erika dengan berjalan kaki. Diketahui uang yang telah dicurinya itu sebanyak 100.000 euro atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Setibanya di rumah, Johan langsung menyembunyikan uang hasil curian itu di bawah tempat tidur. Di situ Johan sempat merenung tentang apa yang telah dia lakukan. Tapi alih-alih berhenti merampok, Johan malah kembali melakukan aksinya lalu pergi ke sebuah bank. Schneller! Auf die Knie! Auf die Knie! Selama ini dengan Gege, Johan selalu beraksi sendirian dan beberapa kali lolos dari kejaran polisi. Dalam bank, Johan langsung menyuruh petugas bank agar memasukkan uang ke dalam tas yang dia bawa. Tapi si petugas bank yang panik akhirnya gagal memasukkan semua uang itu ke dalam tas. Johan yang menyadari kalau polisi akan segera datang, segera berlari dan bersembunyi di ruangan ATM. Johan yang mengira kalau polisi udah pergi seketika segera keluar dari tempat dia bersembunyi lalu berlari. Di sana polisi yang melihat Johan langsung mengejar dan mencoba mengepungnya. Para polisi mencoba menembak Johan tapi tembakannya gak ada yang kena sama sekali. Johan pun terus berlari hingga akhirnya dia pun bisa lolos dari kejaran para polisi. Di kantor, Erika membaca sebuah koran yang memberitakan tentang aksi perampokan dan dia melihat foto pelaku yang terlihat mirip dengan Johan. Gak lama dia pun pulang dengan diantar oleh Johan. Dalam mobil, Erika sama sekali gak ngobrol dengan Johan karena dia curiga kalau Johan telah merampok bank. Pada malam hari, melihat Johan telah tertidur lelap, Erika pergi untuk mengecek ke kamar Johan. Di sana dia menemukan uang di bawah tempat tidur dan Johan yang menyadari kalau Erika gak ada di sampingnya, segera mengecek ke kamarnya dan sontak dia pun panik melihat uangnya yang udah berserakan dan neneng Erika yang memakai topeng. Mengetahui kalau Johan masih merampok, Erika sangat-sangat kecewa terhadapnya. Seketika Johan pun menjelaskan kalau Erika gak mengerti apa yang dia lakukan. Mendengar hal itu, Erika pun segera pergi keluar untuk menenangkan diri.
Beberapa saat kemudian, Erika kembali ke rumah dan langsung menyuruh Johan untuk segera pergi dari rumah itu. Erika yang masih percaya kalau Johan bisa membuat pilihan agar gak mencuri lagi, memintanya agar berhenti merampok atau dia akan melaporkan Johan ke polisi. Beberapa bulan kemudian kembali diadakan sebuah kompetisi lari maraton dan diketahui kalau Johan mengikuti kompetisi itu. Johan yang selalu disiplin menjaga stamina akhirnya berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Dia berhasil mengalahkan para pelari profesional lain dan berhasil membuat rekor baru. Kompetisi itu juga ternyata disaksikan oleh Panjul dan langsung menemui Johan setelah acara selesai. Di sana Panjul sempat marah pada Johan karena dia udah lama gak menghubunginya. Panjul kembali mengingatkan agar Johan bisa bekerja sama dengan baik karena kalau tidak, dia bisa kembali ke penjara. Herr Rettenberger. Mendengar Panjul yang terus mengoceh, Johan memintanya agar pergi. Tapi Panjul masih mengikuti Johan dan terus mengoceh hingga membuat Johan semakin kesal. Kemudian tiba-tiba Johan memukul Panjul dengan piala hingga dia pun tewas seketika. Und warum ist er dann ausgezogen? Das war so ausgemacht. Di sisi lain, terlihat Erika lagi diinterogasi oleh polisi dan di sana Erika menjelaskan kalau Johan sebelumnya tinggal bersamanya, tapi Johan telah pergi untuk mencari tempat tinggal baru dan Erika gak mengetahui di mana Johan tinggal saat ini. Polisi memberitahu Erika kalau Panjul telah meninggal bersamaan saat Johan mengikuti kompetisi lari maraton. Polisi mencurigai kalau Panjul telah dibunuh oleh Johan dan memberitahu Erika kalau polisi akan segera memburu Johan. Setelah dari kantor polisi, Erika kembali ke tempat kerjanya, tapi tiba-tiba dia melihat Johan dan langsung mengejar. Erika berhasil mengejar Johan dan langsung memberitahunya agar berhenti merampok karena polisi akan memburunya. Tapi Johan malah marah dan menyuruh Erika agar segera pergi. Bitte geh, ja geh weg, bitte. Erika yang masih menaruh perasaan pada Johan mengajaknya kembali ke rumah dan mereka yang udah lama gak bertemu akhirnya kembali. Sensor. Setelah itu Erika meminta Johan agar tetap tinggal di rumahnya seperti dulu. Mendengar hal itu membuat Johan teringat kalau hal ini seperti yang terjadi dalam mimpinya. Johan lebih memilih pergi dari rumah Erika karena dia gak mau Erika berurusan dengan polisi. Tapi tanpa diketahui oleh Johan, Erika ternyata udah melapor pada polisi dan memberitahu tempat tinggal Johan. Akhirnya Johan yang baru sampai di hotel tempat dia tinggal tiba-tiba digerebek oleh polisi dan ditangkap. Walaupun Erika merasa bersalah karena telah melaporkan Johan, tapi polisi memberitahu kalau apa yang dilakukannya itu benar dan mungkin hanya dengan cara itu Johan bisa berhenti merampok. Beberapa saat kemudian, Johan yang kini berada di kantor polisi diberi sebuah dokumen untuk ditandatangani. Melihat kalau polisi lagi lengah, Johan langsung berlari dan kabur lewat jendela dan dia pun terus berlari hingga akhirnya bisa bersembunyi. Gak lama kemudian, Johan yang merasa situasi udah aman segera melanjutkan pelariannya. Aksi Johan yang kabur itu sontak membuat kepolisian melakukan pencarian lintas negara bekerja sama dengan polisi negara lain untuk menangkapnya. Polisi terus melakukan pencarian karena kalau Johan terus berlari, dapat dipastikan dia akan kelelahan dan akan mudah ditemukan. Dalam kegelapan, Johan terus berlari menuju hutan agar bisa terbebas dari kejaran polisi. Tapi para polisi yang udah bekerja sama itu berhasil mengepung Johan. Johan hanya berhenti sejenak dan mencoba mencari jalan keluar dari hutan itu.
Menyadari kalau para polisi semakin mendekat, Johan kembali berlari dan gak lama akhirnya Johan menuruni bukit kemudian menemukan jalan keluar. Tapi ternyata para polisi semakin mendekat dan melihat hal itu, Johan pun kembali berlari ke atas bukit. Di sana Johan hampir aja ketahuan oleh polisi, tapi akhirnya Johan berhasil memukul dan membawa senjatanya. Johan yang udah kelelahan dan hari yang semakin terang membuatnya berhenti sejenak untuk memikirkan cara bagaimana agar bisa segera lolos dari kejaran polisi. Johan yang kini berada di puncak bukit melihat para polisi semakin mendekat. Seketika Johan pun berpikir untuk menyerah, tapi tiba-tiba dia melihat seekor burung yang keluar dari dalam semak-semak. Dia pun segera memeriksa semak itu dan ternyata terdapat sebuah lubang dan akhirnya dia pun bersembunyi dalam lubang itu. Linke Seite, weiter nach vorne! Rechte Seite aufschließen! Beberapa saat kemudian, para polisi telah pergi dari bukit. Johan pun melanjutkan pelariannya. Dia pun tiba di sebuah perumahan dan langsung masuk ke dalam salah satu rumah yang kosong. Di sana Johan langsung mengganti pakaian dan membuat sarapan. Secara gak disangka si pemilik rumah yang kita sebut aja Ucit aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini datang. Johan pun langsung menghampirinya dan di sana Johan langsung menodongkan pistol dan meminta kunci kendaraan. Kemudian Johan meminta Ucit agar masuk ke dalam rumah. Dalam rumah, Johan langsung mengikat Ucit dan memastikan agar dia gak melaporkannya ke polisi. Ucit bertanya, tapi Johan menghiraukannya dan malah balik bertanya. Melihat Johan yang lengah, seketika Ucit mengambil pisau dari dalam saku, lalu menusukkannya ke tubuh Johan. Johan yang kaget langsung menodongkan pistol dan mengancam akan menembak. Johan langsung mengikat lebih erat tangan Ucit dan Johan menutup lukanya dengan kain agar gak banyak darah yang keluar. Johan yang sangat kesakitan langsung menaiki mobil dan segera pergi. Dalam perjalanan, Johan mendengar berita kalau para polisi telah mengetahui keberadaannya. Saat menyadari ada helikopter yang mengikuti, sontak dia berhenti di rest area untuk menukarkan mobil. Gak lama Johan pun segera keluar dan menghampiri sebuah mobil yang terparkir. Di sana terlihat ada sepasang muda-mudi yang lagi pacaran tiba-tiba dikagetkan oleh Johan yang langsung menodongkan pistolnya. Johan meminta agar mereka menyerahkan jaket, kunci mobil, serta handphone. Johan menyuruh mereka agar pergi menggunakan mobilnya agar bisa mengelabui polisi. Dengan kondisi yang semakin buruk dan kesadaran yang mulai hilang, Johan kembali tancap gas dan berhasil kabur dari kejaran polisi. Beberapa saat kemudian terlihat Johan yang semakin kehilangan kesadaran karena terlalu banyak kehilangan darah sampai-sampai dia berhalusinasi. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti kemudian menghubungi Erika. Johan memberitahu Erika kalau dia udah gak punya banyak waktu dan meminta agar Erika jangan sampai menutup teleponnya. Dan gak lama kemudian Johan pun akhirnya tewas karena kehilangan banyak darah. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Nah, itulah dia Brad, akhir dari pelarian seorang perampok handal yang bernama Johan. Sampai akhir hayatnya, polisi gak pernah bisa menangkapnya. Wah, gila sih, ceritanya seru banget. Pokoknya kalian wajib nonton fullnya deh, apalagi ini kan kisah nyata. Seru banget loh Brad. Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak loh udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.